Pemirsa, kapal feri Fatimah II tenggelam di perairan Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. 3 kendaraan termasuk pickup pengangkut ayam hidup ikut tenggelam. Bu, tenggelam bu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah Gusti bu. Ya Allah. Wes tenggelam bu, wes. Video amatir merekam detik-detik tenggelamnya kapal feri Fatimah II di perairan Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dalam rekaman, kapal mulai miring perlahan sebelum akhirnya tenggelam di perairan sekitar jalur penyeberangan. 3 kendaraan roda 4 yang diangkut kapal feri Fatimah II ikut terbawa karam. Bu, tenggelam bu, mobilnya bu, tenggelam bu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah Gusti bu. Ya Allah. Salah satu kendaraan yang ikut karam mengangkut ayam hidup yang hendak dibawa ke pasar. Seluruh muatan ayam dipastikan mati akibat tenggelam. Selain pickup pengangkut ayam, pickup lainnya tengah mengangkut sembako serta 1 unit truk yang ikut tenggelam. Koordinator lapangan BPBD Kutai Kartanegara mengungkapkan bahwa kapal mendadak mengalami bocor di bagian lambung saat tengah berlayar melintasi arus deras sungai. Tidak ada korban dalam insiden ini. 8 orang yang terdiri dari penumpang, nahkoda, dan anak buah kapal dipastikan selamat. Ya, pemirsa, seorang pria lansia penyandang disabilitas terjebak di dalam rumahnya saat banjir merendam ratusan rumah di Maros, Sulawesi Selatan. Ya, korban berhasil dievakuasi oleh tim gabungan Basarnas. Tim gabungan Basarnas Makassar bersama polisi rescue Polda Sulsel dan Babinsa mengevakuasi seorang pria lansia yang terjebak banjir di dalam kamar rumahnya di perumahan Dusun Biringjeni, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban bernama Saleh, 75 tahun, diketahui merupakan penyandang disabilitas polio, sehingga kesulitan menyelamatkan diri saat banjir merendam permukiman. Pihak keluarga yang khawatir dengan kondisi air yang terus meningkat akhirnya meminta bantuan petugas. Berhasil evakuasi dengan perahu karet, korban langsung dibawa ke rumah keluarganya di dataran yang lebih tinggi. Kebetulan beliau mengalami cacat polio. Jadi ada yang menghubungi kami, jadi kami melakukan pertolongan supaya beliau ditempatkan di tempat yang aman, terhindar dari banjir. Banjir yang melanda kawasan ini terjadi akibat intensitas curah hujan tinggi sejak beberapa hari terakhir, serta meluapnya sungai di sekitar permukiman warga. Ratusan rumah di 6 kawasan perumahan terendam banjir dengan ketinggian air berkisar antara 50 hingga 60 cm. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 unit sepeda motor tertimbun tanah dan batu akibat longsor yang terjadi di kawasan Bukit Kedaluh, jalur wisata penanjakan Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Tanah longsor terjadi di kawasan Bukit Kedaluh, jalur wisata penanjakan Gunung Bromo, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Rabu pagi. Longsor terjadi setelah wilayah Tosari diguyur hujan disertai angin kencang sejak Selasa pagi hingga Rabu dini hari. Tebing di Bukit Kedaluh dengan panjang 20 meter dan tinggi 10 meter ambrol dan menutup badan jalan. Akibat kejadian, 7 unit sepeda motor yang terparkir di sekitar lokasi kejadian tertimbun tanah dan batu. Saat ini TNBTS dan bersama aparat di Forkopimjam Kecamatan Tosari sedang melakukan kegiatan evakuasi pohon-pohon yang tumbang, termasuk longsoran-longsoran yang ada di sana. Selain di Bukit Kedaluh, longsor juga terjadi di Bukit Dingklik yang masih berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
Di titik ini tebing sepanjang 10 meter dengan tinggi 5 meter turut longsor. Namun akses jalur wisata dari Wonokitri menuju penanjakan Gunung Bromo sempat terhambat karena material longsor menutup bahu jalan. Warga bersama aparat kecamatan, perangkat desa setempat, dan petugas bahu-membahu melakukan evakuasi material secara manual agar jalur dapat segera dibuka. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, 9 lapak pengepul barang bekas di Jalan Raya Perancis, Kota Tangerang, Banten, ludes terbakar api. Diduga peristiwa kebakaran dipicu dari aktivitas pembakaran sampah sortir yang tidak terkendali. Kobaran api dengan cepat meluluhlantahkan 9 bangunan lapak barang bekas di Jalan Raya Perancis, Kota Tangerang, Banten pada Rabu malam. Diduga penyebab kebakaran dipicu dari aktivitas pembakaran sampah sisa sortir dari lapak yang tidak terkendali. Sebanyak 6 mobil pemadam kebakaran dan 50 personil diterjunkan ke lokasi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat petugas kesulitan memadamkan api. Akses di sekitar lokasi sempat ditutup sementara guna memudahkan petugas melakukan proses pemadaman. Kami tadi menerima laporan bahwa ada kebakaran di Jalan Perancis yang ternyata ini ada kebakaran dari lapak. Ada berapa lapak? Menurut informasi awal ada 9 lapak yang terbakar dan ini berderetan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas pun masih menghitung kerugian akibat peristiwa kebakaran ini. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di Kota Bandung dan Tangerang rela mengantre panjang untuk menukar uang baru yang disediakan Bank Indonesia. Ya, hal ini dilakukan sebagai persiapan menyambut Lebaran nanti. Ratusan warga mengantre menukarkan uang baru di Gor Saparua, Kota Bandung, Jawa Barat. Syarat utamanya, warga harus terlebih dahulu mendaftar secara online lewat aplikasi penukaran uang baru di situs Bank Indonesia. Jumlah penukaran uang baru setiap warga dibatasi, yaitu maksimal Rp5.300.000. Bank Indonesia itu sesuatu yang menyenangkan, tambah menyenangkan ketika akan menghadapi Lebaran dan untuk menyenangkan saudara juga, karena uangnya baru jarang juga gitu. Ini akan dibagikan kapan, Bu? Ke siapa aja, Bu? Ini banyak yang dibagiin ke saudara pas ketika hari Lebaran. Sementara itu di Tangerang, Banten, ratusan warga antre untuk menukar uang baru di mobil kas keliling Bank Indonesia yang berada di halaman Masjid Raya Al-Azom. Penukaran uang dibatasi hingga Rp2,8 juta untuk pecahan Rp20.000 ke bawah. Sedangkan untuk pecahan Rp50.000 dibatasi hingga Rp5,3 juta. Penukaran uang baru lewat mobil kas keliling milik Bank Indonesia ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.